Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39. Tema firman Tuhan hari ini adalah tekun sampai akhir. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tekun artinya sabar melakukan segala sesuatu sampai akhirnya. Contoh, seorang petani yang menanamkan benih, dia akan tekun menantikan sampai benih itu bertumbuh menjadi tumbuhan. Contoh, misalnya dia menanam padi, benih padi akan tumbuh menjadi padi, akan menuai pada waktunya. Itu tekun. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi percaya kepada Yesus sebagai orang-orang percaya, kita juga harus tekun sampai akhir. Dan pada kelak Tuhan Yesus datang akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Bertekun seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ada 3 bentuk ketekunan yang diajarkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah bertekun di dalam beribadah. Pada ayat yang ke-22 sampai ayat 25 dikatakan, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh banyak orang. Tapi kita harus tekun melakukannya sampai hari Tuhan yang akan datang. Artinya kita disuruh oleh firman Tuhan supaya kita tekun beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus setia sampai akhir. Kita lihat contoh dalam firman Tuhan. Ketika bangsa Israel mulai menyimpang daripada Tuhan, Yosua memberikan pilihan kepada mereka. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan ini menjadi komitmen daripada Yosua. Nah, biar juga pada hari ini menjadi komitmen kita. Bahwa kita tekun beribadah kepada Tuhan sampai akhir. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Seperti misalnya kita lihat ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, persekutuan-persekutuan doa, atau persekutuan kaum wanita, kaum pria, anak-anak, pemuda, remaja. Mari kita lakukan dengan giat, dengan tekun sampai akhir Tuhan datang. Tuhan ingin mendapatkan kita setia beribadah kepadanya. Banyak orang karena alasan tertentu tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka lebih suka pergi jalan-jalan, lebih suka ke mall, ke tempat rekreasi daripada beribadah kepada Tuhan. Contoh misalnya, ketika hari Minggu saudara mendapat ajakan dari teman saudara, misalnya, ayo kita ke Dufan, sudah dibelikan tiket gratis. Padahal hari itu hari Minggu. Pertanyaan saya, mana yang saudara pilih? Ke Dufan jalan-jalan, tiket sudah dibayar gratis, karena berpikir bahwa ibadah nanti bisa kapan-kapan saja, atau saudara hari itu akan beribadah kepada Tuhan. Nah, pilihan ini menentukan kualitas iman kita. Apakah hari itu benar-benar kita beribadah kepada Tuhan, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali mendapati kita tetap setia sampai akhir, setia di dalam ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, setia dalam bentuk apa, atau tekun dalam hal apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bertekun di dalam iman. Di dalam ayat ke-35, 38 dan juga 39 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertekun dalam iman yang teguh kepada Yesus. Kita tidak boleh menyangkali iman percaya kita kepada Tuhan karena situasi. Banyak orang yang rela meninggalkan iman percayanya karena sesuatu hal, karena jodoh, karena pasangan hidup. Orang rela meninggalkan Tuhan, menyangkali iman percayanya kepada Tuhan. Dia tega meninggalkan Tuhan, ataupun karena jabatan. Banyak orang rela meninggalkan imannya dan berpindah meninggalkan Tuhan karena jabatan, atau karena ingin terkenal. Karena terkenal, orang rela juga meninggalkan imannya kepada Tuhan. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak gampang melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Mari kita pegang teguh, kokoh setia sampai akhir dalam iman kepada Yesus. Ketika Yesus datang menyebut saudara dan saya, kita didapati tetap beriman. Percaya, iman artinya percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan itulah yang membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap bertahan.
mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang karena situasi, karena hal-hal tertentu bisa saja meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara dan saya yang sebagai anak Tuhan, mari tetap pegang keyakinanmu. Iman hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan mudah terpengaruh oleh apapun, kepada janji-janji, kepada tawaran-tawaran. Karena apa? Di dalam Yesus ada jaminan yang kekal. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, kehidupan bagi yang percaya kepadanya. Pegang erat iman kita, bertekun setia kepada Tuhan dalam kesetiaan iman kita. Yang ketiga, bertekun dalam hal apa yang Tuhan inginkan bagi kita, dalam hal penderitaan. Dalam ayat ke-32 sampai 34 di sini dikatakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah, saudara. Ada penderitaan yang harus kita lewati. Jangan berpikir ketika menjadi orang Kristen, saya terima Yesus terus kita enak-enakan hidup diberkati. Wow, no. Menjadi orang Kristen ada penderitaan, ada ancaman, ada tantangan yang harus kita terima, ada masalah, ada sakit penyakit, ada banyak macam pergumulan, bahkan suami, keluarga, keluarga, ekonomi, pendidikan, banyak sekali masalah. Sehingga mungkin kita pikir, ya Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah berseru kepada Tuhan, sudah memohon kepada Tuhan, tapi kenapa hidup saya menderita? Saya sudah setia kepada Tuhan, tapi kok saya tetap menderita gitu. Hidup saya begini-begini aja gitu. Padahal saya sudah beribadah setia, saya sudah bertekun beriman kepada Tuhan, tapi kok saya tetap menderita, hidup saya tidak berubah-ubah. Nah, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, setialah di dalam penderitaan. Karena Yesus pun sudah mengajarkan kepada kita. Dia menderita sampai akhir hidupnya, memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Biar juga kita meladani Yesus. Jangan pernah salahkan Tuhan ketika kita diperhadapkan kepada penderitaan. Jangan coba-coba kita mengatakan, Tuhan, kenapa izinkan masalah ini terjadi? Tapi ketika kita dihadapkan kepada masalah, katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Sehingga masalah sebesar apapun kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Penderitaan semacam apapun kita kuat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang memampukan kita melewati setiap penderitaan demi penderitaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tekun di dalam penderitaan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan biar melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, tekunlah sampai akhir. Tekun dalam hal apa? Dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam iman kepada Yesus, dan di dalam penderitaan. Karena apa? Karena Dia sudah menjanjikan mahkota kehidupan bagi yang tekun, bagi yang setia sampai akhir. Biar kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Shalom.